Pernahkah kalian sadar kalau selama ini kalian sebenarnya menyembah diri sendiri, bukan Tuhan? Kita sering merasa sudah beriman, tapi faktanya kita hanya diperbudak oleh kemauan kita sendiri yang dibungkus dengan bahasa agama. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, selama si aku masih merasa berkuasa di hatimu, kamu belum benar-benar mengenal siapa dirimu yang asli. Video ini akan membongkar sisi gelap hati kita yang paling dalam. Namun sebelum kita membedah lebih dalam rahasia dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, mari kita berkumpul sejenak di kolom komentar. Saya ingin tahu, dari mana saja jiwa-jiwa yang sedang mencari kesejatian ini berasal? Silahkan tuliskan kota atau daerah asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa dalam kebaikan. Ilmu yang akan saya bagikan ini adalah perjalanan yang panjang dan mendalam. Agar tidak terputus di tengah jalan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena setiap harinya kita akan terus menggali rahasia-rahasia makrifat lainnya. Jika kalian merasa pembahasan ini penting untuk diketahui lebih banyak orang, silahkan tekan tombol like dan bagikan video ini. Siapa tahu, lewat satu klik kalian, ada orang lain yang tercerahkan dan itu menjadi amal jariah untuk kita semua. Sekarang, siapkan hati dan pikiran kalian, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Banyak dari kita menjalani hidup selama berpuluh-puluh tahun. Namun jika ditanya siapa diri kita sebenarnya, kita hanya mampu menjawab dengan nama, pekerjaan, atau status sosial. Kita merasa bahwa tubuh yang bisa disentuh ini adalah diri kita yang seutuhnya. Namun, dalam pandangan makrifat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apa yang kita lihat di cermin hanyalah lapisan kulit paling luar, sebuah kendaraan sementara yang akan usang dan kembali ke tanah. Untuk mengetahui kesejatian diri, kita harus berani membedah lapisan-lapisan eksistensi yang menyusun kemanusiaan kita. Beliau membagi keberadaan manusia ke dalam 4 alam besar yang saling berkaitan, yang jika dipahami, akan mengubah cara kita memandang dunia dan sang pemilik alam semesta. Lapisan pertama yang paling sering kita banggakan namun paling rapuh adalah alam mulk atau alam fisik. Ini adalah dimensi di mana panca indera kita bekerja. Kita melihat warna, mendengar suara, dan merasakan sentuhan melalui tubuh kasar ini. Disinilah letak jebakan pertama dalam mengenal diri. Kebanyakan orang berhenti di sini. Mereka mengira kebahagiaan diri sejati bisa dicapai dengan memuaskan keinginan fisik seperti makan enak, tidur nyenyak, atau mengumpulkan harta benda. Padahal, Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa tubuh fisik hanyalah sangkar. Seindah apapun sangkarnya, ia bukanlah si burung yang ada di dalamnya. Jika Anda hanya merawat sangkarnya tapi membiarkan burung di dalamnya kelaparan, maka hidup Anda akan selalu diliputi rasa cemas dan haus yang tidak pernah terobati. Di alam fisik ini, kita diperkenalkan pada hukum sebab akibat yang nyata. Namun kita harus sadar bahwa semua materi ini diciptakan oleh sang pemilik alam semesta hanya sebagai jembatan, bukan tujuan akhir. Melangkah lebih dalam, kita akan menemui alam malakut, yaitu dimensi jiwa, pikiran, dan perasaan. Inilah alam di mana mimpi-mimpi kita berada, tempat di mana niat dan imajinasi berakar. Di lapisan ini, manusia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar raga. Saat Anda merasa sedih atau bahagia tanpa alasan fisik yang jelas, itu adalah aktivitas di alam malakut. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa jiwa manusia di alam ini mulai belajar untuk merindukan sesuatu yang tidak terlihat. Jika fisik terikat pada bumi, maka jiwa terikat pada langit. Namun, di alam ini pula ego sering bermain. Pikiran kita seringkali menjadi penjara yang lebih kejam daripada jeruji besi. Kita sering merasa hebat karena kecerdasan kita, merasa mulia karena perasaan kita,
Padahal semua itu masih merupakan hijab atau penghalang jika tidak disandarkan sepenuhnya kepada kehendak Sang Pemilik alam semesta. Disinilah pentingnya menjaga kebersihan hati, agar jiwa tidak tersesat dalam labirin pikirannya sendiri. Setelah menembus dinding jiwa, perjalanan makrifat membawa kita ke alam jabarut, alam kekuasaan atau keagungan. Di titik ini, seorang pencari jati diri mulai merasakan bahwa kekuatan yang ia miliki bukanlah miliknya sendiri. Anda mulai menyadari bahwa setiap napas, setiap detak jantung, dan setiap kemampuan untuk berpikir adalah pancaran dari sifat-sifat mulia yang dititipkan oleh Sang Pemilik alam semesta. Di alam jabarut, keangkuhan manusia mulai luluh. Anda tidak lagi melihat diri sebagai aktor utama di dunia ini, melainkan sebagai cermin yang memantulkan keagungan pencipta. Jika di alam fisik kita merasa kuat karena otot, dan di alam jiwa kita merasa kuat karena ilmu, maka di alam jabarut kita merasa kuat justru karena kita menyadari bahwa diri kita ini lemah dan tidak memiliki apa-apa tanpa izin dari Sang Pemilik alam semesta. Inilah fase di mana jati diri seseorang mulai melebur, dari yang tadinya merasa ada, menjadi merasa tiada, di hadapan yang maha ada. Puncak dari segala lapisan ini adalah alam lahut, sebuah dimensi ketuhanan yang sangat rahasia. Syekh Abdul Qadir menyebut bahwa disinilah tempat bersemayamnya ruh yang murni, sebuah rahasia yang ditiupkan langsung ke dalam diri manusia. Di alam inilah kesejatian diri yang sebenarnya berada. Diri kita di alam ini tidak memiliki nama, tidak memiliki rupa, dan tidak terikat oleh waktu. Ia adalah titik di mana hamba dan Tuhan bertemu dalam kesadaran yang paling dalam. Mengenal diri di level alam lahut berarti menyadari bahwa esensi terdalam kita adalah cahaya. Kita berasal dari cahaya Sang Pemilik alam semesta dan akan kembali menjadi cahaya. Di sini, segala pertanyaan tentang siapa aku terjawab dengan sendirinya melalui rasa, bukan melalui logika kata-kata. Anda akan memahami bahwa tujuan hidup bukan lagi mencari dunia, bukan pula mencari surga, melainkan mencari keridaan dan kedekatan dengan Sang Pencipta itu sendiri. Memahami empat alam ini sangat penting karena tanpa peta ini, kita akan selalu tersesat. Bayangkan seseorang yang menghabiskan seluruh hidupnya hanya di alam mulk atau fisik. Ia akan sangat ketakutan menghadapi kematian karena ia mengira kematian adalah akhir dari segalanya. Padahal, bagi orang yang sudah mengenal jati dirinya hingga ke alam lahut, kematian hanyalah proses berpindah dari sangkar yang sempit menuju angkasa yang luas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajak kita untuk tidak menjadi manusia yang dangkal. Beliau ingin kita menyelam ke dalam samudra diri kita sendiri. Sebab, di dasar samudra itulah terdapat mutiara rahasia Sang Pemilik alam semesta yang tidak akan pernah ditemukan oleh mereka yang hanya berani bermain di pinggir pantai. Mengenal diri melalui lapisan-lapisan ini juga akan mengubah cara kita memperlakukan sesama. Saat Anda menyadari bahwa setiap manusia memiliki ruh yang berasal dari sumber yang sama, yaitu Sang Pemilik alam semesta, maka rasa benci, dengki, dan sombong akan sirna. Anda tidak lagi melihat orang lain berdasarkan warna kulit atau status hartanya, karena Anda tahu bahwa di balik baju yang berbeda-beda itu, ada ruh yang sama-sama merindukan jalan pulang. Inilah inti dari makrifat, sebuah pengetahuan yang tidak membuat seseorang merasa lebih suci dari orang lain, melainkan pengetahuan yang membuat seseorang merasa lebih kecil dan butuh akan bimbingan Sang Pemilik alam semesta setiap detiknya. Dalam keseharian, kita bisa mulai mempraktikkan pemahaman ini dengan cara yang sederhana namun konsisten. Setiap kali Anda merasa marah, tanyakan pada diri sendiri, bagian mana dari diriku yang sedang marah? Apakah ini hanya egoku di alam malakut? Ataukah ini fisikku yang sedang lelah di alam mulk? Dengan memetakan perasaan kita ke dalam empat alam ini, kita menjadi lebih tenang dan tidak mudah terseret oleh arus emosi sesaat. Kita belajar menjadi pengamat atas diri kita sendiri. Kita mulai menyadari bahwa ada pengamat di dalam diri kita yang selalu tenang dan tidak terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia. Itulah jati diri Anda yang sebenarnya, sang ruh yang selalu terhubung dengan Sang Pemilik alam semesta. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah. Syekh Abdul Qadir sering mengingatkan bahwa untuk menembus alam-alam ini, dibutuhkan kejujuran yang luar biasa. Kita harus jujur mengakui dosa-dosa kita, jujur mengakui kelemahan kita, dan jujur mengakui bahwa selama ini kita mungkin terlalu mencintai dunia secara berlebihan. Tanpa kejujuran,
kita hanya akan berputar-putar di permukaan saja. Kita mungkin hafal istilah-istilah makrifat, kita mungkin bisa bercerita tentang alam lahut, tapi jika hati kita masih terikat pada pujian manusia, maka kita sebenarnya masih terjebak di lapisan yang paling luar. Jati diri yang sejati hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani melepaskan segala topengnya di hadapan Sang Pemilik alam semesta. Sebagai penutup bagian pertama ini, renungkanlah satu hal. Jika hari ini semua yang Anda miliki diambil, harta Anda, nama baik Anda, bahkan kesehatan Anda, apa yang tersisa dari diri Anda? Jika yang tersisa hanyalah rasa takut dan hampa, berarti Anda belum mengenal jati diri Anda. Namun, jika yang tersisa adalah rasa tenang karena Anda tahu bahwa Anda masih memiliki hubungan dengan Sang Pemilik alam semesta, maka Anda telah mulai melangkah di jalan makrifat yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mari kita teruskan perjalanan ini ke tahap berikutnya, karena apa yang kita bahas tadi barulah pintu gerbang menuju rahasia yang jauh lebih besar. Setelah kita memahami lapisan-lapisan eksistensi dari yang paling luar hingga yang paling dalam, kini saatnya kita masuk ke dalam inti dari jati diri kita yang paling murni. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kedalaman ilmunya seringkali menyebutkan sebuah konsep tentang rahasia yang tersembunyi di dalam dada setiap manusia. Beliau menyebutnya sebagai ruh al-idhafi atau ruh utama. Pembahasan ini sangat krusial karena disinilah kita akan menemukan jawaban mengapa selama ini kita sering merasa kesepian meskipun berada di tengah keramaian, dan mengapa kita sering merasa haus akan makna meskipun semua kebutuhan materi kita sudah tercukupi. Itu semua terjadi karena ada bagian dari diri kita yang merindukan asalnya, yaitu sebuah ruh yang ditiupkan langsung oleh Sang Pemilik alam semesta. Bayangkan diri Anda seperti sebuah tetesan air yang jatuh ke samudera. Sebelum jatuh ke samudera, tetesan air itu merasa dirinya kecil, sendirian, dan terpisah. Namun, begitu ia menyentuh samudera, ia menyadari bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang tak terbatas. Ruh al-idhafi adalah esensi suci yang ada pada diri manusia sebelum ia terbungkus oleh daging, darah, dan tulang. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa sebelum dunia ini diciptakan, ruh-ruh manusia berada dalam sebuah dimensi cahaya. Di sana, tidak ada perbedaan status, tidak ada kekayaan, dan tidak ada penderitaan. Yang ada hanyalah kesaksian murni bahwa tidak ada yang patut disembah selain Sang Pemilik alam semesta. Inilah jati diri kita yang asli. Sebuah ruh yang merdeka, suci, dan penuh dengan cahaya. Namun, ketika ruh ini turun ke dunia dan menempati tubuh fisik, ia mulai mengalami amnesia spiritual atau lupa akan jati dirinya. Tubuh fisik manusia yang penuh dengan keinginan, nafsu, dan kebutuhan perut mulai membungkus cahaya ruh tersebut selapis demi selapis. Akibatnya, ruh yang tadinya begitu mengenal Sang Pemilik alam semesta kini menjadi terasing. Ia mulai mengira bahwa dirinya adalah tubuh ini. Ia mulai percaya bahwa kebahagiaannya bergantung pada harta, jabatan, dan pujian orang lain. Syekh Abdul Qadir mengibaratkan kondisi ini seperti seorang pangeran yang diculik sejak bayi dan dibesarkan di lingkungan pengemis. Pangeran itu akan merasa bahwa dirinya adalah pengemis. Ia akan berebut sisa makanan dan tidur di jalanan, tanpa menyadari bahwa di dalam darahnya mengalir kemuliaan seorang raja. Tujuan utama dari makrifat yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir adalah untuk mengingatkan kembali sang pangeran tersebut akan asal-usulnya. Mengenal diri berarti mengenali kembali ruh al-idhafi yang ada di dalam diri kita. Mengapa ini penting? Karena selama Anda belum mengenali ruh ini, Anda akan selalu menjadi budak dari lingkungan Anda. Jika orang memuji, Anda terbang. Jika orang menghina, Anda hancur. Ini terjadi karena Anda menaruh jati diri Anda pada penilaian orang lain. Namun, bagi mereka yang sudah menemukan ruh utamanya, mereka tahu bahwa kemuliaan mereka tidak diberikan oleh manusia, melainkan sudah ditetapkan oleh Sang Pemilik alam semesta sejak zaman azali. Mereka menjadi pribadi yang kokoh, tenang, dan tidak mudah goyah oleh badai kehidupan. Syekh Abdul Qadir juga menekankan bahwa ruh ini memiliki karakter yang sangat berbeda dengan nafsu. Nafsu selalu menuntut untuk dilayani. Ia ingin kenyang, ingin menang sendiri, dan ingin dipuja. Sebaliknya, ruh kita yang sejati hanya menginginkan satu hal, kedekatan dengan Sang Pemilik alam semesta. Pernahkah Anda merasa sangat tenang saat berbuat baik secara diam-diam? Atau merasa damai yang luar biasa saat melihat keindahan alam dan menyadari betapa kecilnya kita? Itulah saat-saat di mana ruh al-idhafi Anda sedang menyapa Anda.
Itu adalah sinyal bahwa jati diri Anda yang asli sedang berusaha menembus tebalnya dinding ego dan nafsu. Namun, jalan untuk kembali menemui ruh utama ini tidaklah instan. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa kita harus melalui proses yang disebut dengan penyucian. Kita harus membersihkan cermin hati kita yang sudah berkarat oleh kecintaan yang berlebihan pada dunia. Karat-karat ini adalah sifat sombong, iri hati, dendam, dan perasaan bahwa kita lebih hebat dari orang lain. Selama cermin hati kita masih kotor, cahaya dari Sang Pemilik alam semesta tidak akan bisa terpantul dengan sempurna, dan kita tidak akan pernah bisa melihat wajah asli dari ruh kita sendiri. Kita akan terus melihat wajah palsu yang penuh dengan topeng-topeng keduniawian. Menariknya, dalam pandangan makrifat beliau, ruh manusia itu sebenarnya adalah surat cinta dari Sang Pencipta. Di dalam ruh itu tersimpan potensi-potensi kebaikan yang luar biasa. Jika seseorang sudah berhasil mengaktifkan potensi ruhnya, ia akan menjadi manusia yang penuh kasih sayang, bijaksana, dan bermanfaat bagi sesama tanpa mengharap imbalan. Ia melakukan kebaikan bukan karena ingin masuk surga atau takut neraka semata, tapi karena itulah sifat asli ruhnya. Ruh yang berasal dari Yang Maha Pengasih pastilah akan bersifat mengasihi. Ruh yang berasal dari Yang Maha Pemberi pastilah akan suka memberi. Jadi, jika kita mengaku mengenal diri tapi masih pelit, pendendam, dan pemarah, itu tandanya kita belum bertemu dengan jati diri kita yang asli. Kita masih dikendalikan oleh penumpang gelap bernama nafsu. Banyak orang awam bertanya, bagaimana caranya saya tahu kalau saya sudah mulai terhubung dengan ruh utama saya? Syekh Abdul Qadir memberikan petunjuk sederhana. Lihatlah kepada siapa hatimu bergantung saat masalah datang. Jika saat kesulitan menimpa, hal pertama yang Anda cari adalah bantuan manusia atau kekuatan harta Anda, maka Anda masih hidup di permukaan. Tapi jika saat badai datang, hati Anda secara otomatis berbisik, saya milik Sang Pemilik alam semesta dan semua ini adalah miliknya, maka ruh Anda sudah mulai memegang kendali. Ada rasa aman yang tidak masuk akal. Sebuah ketenangan di tengah badai yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sudah menemukan jangkar jati dirinya di dalam samudera ketuhanan. Mengenal ruh Al-Idhafi juga membuat kita memahami konsep kemerdekaan yang sesungguhnya. Kebanyakan orang mengira merdeka adalah bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Padahal, melakukan apa saja yang diinginkan nafsu justru adalah bentuk penjajahan yang paling nyata. Merdeka yang sesungguhnya menurut Syekh Abdul Qadir adalah ketika ruh Anda sudah tidak lagi bisa dipenjara oleh keinginan-keinginan rendah. Anda makan secukupnya, Anda bekerja sebaik-baiknya, Anda mencintai sewajarnya, karena Anda tahu semua itu hanyalah sarana, bukan tujuan. Tujuan Anda adalah kembali dalam keadaan suci menemui Sang Pemilik alam semesta. Di era modern yang penuh dengan gangguan ini, menemukan jati diri menjadi tantangan yang sangat besar. Kita terus-menerus disuguhi standar hidup orang lain di media sosial, yang membuat kita semakin jauh dari suara hati kita sendiri. Kita lebih sibuk membangun citra diri daripada membangun kualitas ruh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajak kita untuk sejenak berhenti berlari mengejar bayangan dunia. Beliau mengajak kita untuk masuk ke dalam keheningan, melakukan introspeksi, dan bertanya, siapa sebenarnya yang sedang berbicara di dalam kepalaku ini? Apakah ini ruhku yang suci, ataukah egoku yang ketakutan? Dengan membedakan dua suara ini, kita mulai membuka jalan setapak menuju makrifat sejati. Ingatlah, perjalanan mengenal diri ini bukan untuk menjadikan kita orang sakti yang bisa terbang atau berjalan di atas air. Bukan itu tujuannya. Tujuan akhirnya adalah agar kita menjadi manusia yang selesai dengan dirinya sendiri. Manusia yang sudah tidak lagi butuh pengakuan dunia, karena ia sudah merasa cukup dengan perhatian dari Sang Pemilik alam semesta. Inilah puncak kebahagiaan manusia. Sebuah kondisi di mana hati selalu merasa lapang, wajah selalu teduh, dan kehadiran kita membawa kedamaian bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Inilah bukti bahwa Sang Pangeran telah kembali ke istananya, dan ruh utama telah kembali bertahta di singgasana hati. Sebelum kita melangkah ke pembahasan selanjutnya yang akan mengupas tentang penghalang-penghalang atau hijab yang menutupi jati diri kita, mari kita renungkan sejenak. Sudahkah kita memberi makan ruh kita hari ini dengan mengingat Sang Pencipta? Ataukah kita hanya sibuk memberi makan tubuh fisik kita yang suatu saat nanti akan hancur? Keseimbangan antara raga dan ruh adalah kunci agar kita tidak tersesat dalam perjalanan hidup yang singkat ini. Setelah kita menyadari adanya permata suci berupa ruh di dalam diri, muncul sebuah pertanyaan besar.
Jika cahaya itu begitu terang dan suci, mengapa kita seringkali tidak merasakannya? Mengapa hidup kita masih sering diliputi kegelapan, amarah, dan kebingungan? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan jawaban yang sangat dalam namun logis. Ada hijab atau tirai penghalang yang menutupi mata batin kita. Mengenal diri bukan hanya tentang menemukan cahaya, tetapi tentang mengenali dan menyingkirkan tirai-tirai yang menghalangi cahaya tersebut agar bisa memancar keluar. Tirai ini bukanlah benda fisik, melainkan tumpukan kabut emosional dan mental yang memisahkan antara kesadaran kita dengan Sang Pemilik alam semesta. Syekh Abdul Qadir membagi tirai penghalang ini menjadi dua kelompok besar yang harus kita waspadai dengan sangat teliti. Yang pertama adalah hijab kegelapan. Ini adalah tirai yang paling tebal dan paling kasar, yang biasanya berasal dari keterikatan kita pada dunia dan pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendali. Bayangkan sebuah lampu yang sangat terang, namun dibungkus oleh kain hitam yang kotor. Cahayanya ada, tapi tidak setitik pun bisa menerangi ruangan. Inilah kondisi manusia yang hatinya dipenuhi oleh sifat-sifat tercela seperti kesombongan, rasa iri, dengki, dan dendam yang membara. Sifat-sifat ini menciptakan lapisan kegelapan yang membuat seseorang buta terhadap kebenaran. Orang yang tertutup hijab kegelapan akan selalu merasa benar, sulit menerima nasihat, dan melihat orang lain sebagai musuh atau pesaing yang harus dijatuhkan. Namun, yang lebih berbahaya dan sering menipu adalah kelompok kedua, yaitu hijab cahaya. Mungkin Anda bertanya, bagaimana mungkin cahaya justru menjadi penghalang? Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa tirai ini berasal dari amal kebaikan dan ketaatan kita sendiri yang disalahpahami oleh ego. Saat seseorang mulai rajin beribadah, mulai sering bersedekah, atau mulai dikenal sebagai orang yang bijak, ego atau si aku di dalam diri seringkali mencuri momen tersebut. Muncul perasaan, aku lebih suci, aku lebih tahu, atau aku sudah dekat dengan Tuhan. Disinilah ibadah yang seharusnya menjadi jalan menuju Sang Pemilik alam semesta justru berubah menjadi dinding raksasa yang memisahkan kita darinya. Anda tidak lagi menyembah pencipta, melainkan secara halus sedang mengagumi kesalehan diri Anda sendiri. Inilah hijab yang paling sulit ditembus karena bentuknya yang indah dan terlihat baik. Proses menyingkap tirai ini dalam ajaran makrifat disebut dengan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Menurut Syekh Abdul Qadir, kita harus menjadi pemburu bagi kesalahan diri kita sendiri. Kebanyakan dari kita adalah ahli dalam mencari kesalahan orang lain, namun sangat buta terhadap borok yang ada di dalam hati sendiri. Untuk menyingkap hijab kegelapan, kita harus mulai dengan kejujuran yang pahit. Kita harus mengakui bahwa di dalam diri kita masih ada bibit kesombongan, masih ada rasa ingin dipuji, dan masih ada ketakutan kehilangan harta. Setiap kali kita mengakui kelemahan tersebut di hadapan Sang Pemilik alam semesta, satu lapis tirai hitam akan terangkat. Ini adalah perjuangan seumur hidup karena nafsu akan terus mencoba memasang kembali tirai yang sudah kita lepas. Selanjutnya, bagaimana cara menyingkap hijab cahaya yang menipu itu? Caranya adalah dengan meniadakan diri dalam setiap amal. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa saat kita melakukan kebaikan, kita harus segera menyadari bahwa kekuatan untuk berbuat baik itu pun datangnya dari Sang Pemilik alam semesta, bukan dari kehebatan kita. Jika Anda bisa bersedekah, itu karena Dia yang menggerakkan hati dan tangan Anda. Jika Anda bisa menahan amarah, itu karena Dia yang memberikan ketenangan. Dengan menyadari bahwa kita hanyalah alat di tangannya, maka rasa bangga diri, ujub, tidak akan punya ruang untuk tumbuh. Hijab cahaya akan tersingkap ketika Anda sampai pada titik di mana Anda tidak lagi melihat amal Anda, melainkan hanya melihat kemurahan hati Sang Pemilik alam semesta. Salah satu penghalang terbesar yang jarang disadari oleh orang awam adalah keterikatan pada hasil dan pandangan manusia. Kita seringkali menjadi budak dari persepsi orang lain. Kita berbuat baik agar dianggap baik, kita bicara bijak agar dianggap pintar. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa selama kita masih mencari tempat di hati manusia, kita tidak akan pernah menemukan tempat yang sejati di hadapan Sang Pemilik alam semesta. Mata manusia adalah hijab yang sangat kuat. Kita harus berani menjadi asing di mata dunia demi bisa dikenali oleh langit. Ini bukan berarti kita harus menjauh dari masyarakat, melainkan hati kita yang harus menjaga jarak agar tidak terpengaruh oleh pujian maupun cacian. Bagi orang yang tirainya sudah tersingkap, pujian manusia terasa seperti angin lewat dan cacian manusia terasa seperti debu yang tidak membekas.
karena fokus utamanya hanya pada satu titik, ridha Sang Pemilik alam semesta. Syekh Abdul Qadir juga menyoroti tentang pentingnya menjaga lisan dan pikiran sebagai bagian dari upaya menjaga tirai agar tidak menebal kembali. Setiap kata buruk yang kita ucapkan, setiap prasangka jahat yang kita pelihara, adalah ibarat titik-titik tinta hitam yang memercik ke cermin hati. Jika dibiarkan, titik-titik itu akan menyatu dan menutupi seluruh permukaan cermin. Inilah mengapa dalam makrifat, diam lebih diutamakan daripada bicara yang tidak bermanfaat. Dalam diam, kita memiliki kesempatan untuk memandang ke dalam, mengenali bisikan-bisikan ego, dan memohon ampunan kepada Sang Pemilik alam semesta agar hati kita dibersihkan kembali. Mungkin Anda merasa bahwa proses menyingkap hijab ini terasa sangat berat dan melelahkan. Memang benar, ini adalah perang besar, sebagaimana yang sering disebutkan dalam tradisi spiritual. Namun, Syekh Abdul Qadir memberikan penghiburan bahwa setiap usaha kecil yang kita lakukan untuk mendekat kepadanya akan disambut dengan bantuan yang luar biasa. Saat Anda mulai mencoba jujur pada diri sendiri, saat Anda mulai mencoba rendah hati, Sang Pemilik alam semesta akan mengirimkan cahaya-cahaya petunjuk yang memudahkan langkah Anda. Tirai yang tadinya terasa seberat gunung akan mulai terasa seringan kapas saat cinta kepada Sang Pencipta mulai tumbuh di dalam dada. Mengenal diri dengan cara menyingkap hijab ini akan membawa kita pada kualitas hidup yang berbeda. Anda tidak lagi menjadi orang yang gampang tersinggung, karena Anda tahu yang tersinggung itu hanyalah ego atau si aku palsu yang tertutup hijab. Anda tidak lagi menjadi orang yang rakus, karena Anda tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan sementara dari Sang Pemilik alam semesta. Hidup Anda menjadi sangat ringan. Anda seperti berjalan di atas bumi namun hati Anda selalu terbang di cakrawala kesadaran yang tinggi. Inilah kemerdekaan batin yang dicontohkan oleh para kekasih Tuhan, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri. Di bab ketiga ini, mari kita mulai melakukan audit batin. Coba perhatikan dalam satu hari ini, berapa banyak tindakan kita yang didorong oleh keinginan agar dianggap hebat oleh orang lain? Dan berapa banyak tindakan yang benar-benar murni karena kita merasa diawasi oleh Sang Pemilik alam semesta? Dengan mulai membedakan motivasi ini, kita sebenarnya sedang belajar untuk memegang ujung tirai dan bersiap untuk mengangkatnya. Jangan takut melihat sisi gelap diri sendiri, karena tanpa mengenali kegelapan itu, kita tidak akan pernah tahu ke arah mana kita harus mencari cahaya. Penyucian jiwa ini bukanlah tentang menjadi manusia sempurna tanpa dosa, melainkan tentang menjadi manusia yang selalu sadar akan keberadaan hijabnya dan terus berusaha untuk membersihkannya. Setiap kali jatuh, kita bangun lagi. Setiap kali kotor, kita cuci lagi dengan air pertobatan. Inilah perjalanan yang akan membawa kita pada pembahasan berikutnya yang jauh lebih ekstrim dan menantang, yaitu konsep tentang bagaimana mematikan keakuan kita agar diri sejati bisa hidup sepenuhnya dalam dekapan Sang Pemilik alam semesta. Setelah kita belajar menyingkap tirai-tirai yang menghalangi mata batin, kita kini sampai pada sebuah persimpangan yang paling menentukan dalam perjalanan makrifat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membawa kita pada sebuah konsep yang terdengar sangat ekstrim di telinga orang awam, namun merupakan puncak dari kedamaian jiwa, mutu qabla anta mutu, atau matilah kalian sebelum kalian mati. Kalimat ini bukan ajakan untuk mengakhiri hidup secara fisik, melainkan sebuah instruksi spiritual untuk mematikan keakuan atau ego yang selama ini menjadi berhala di dalam hati kita. Di bab keempat ini, kita akan membedah bagaimana cara mematikan ego agar jati diri yang sejati bisa hidup dan bersatu dalam kehendak Sang Pemilik alam semesta. Banyak dari kita yang menjalani hidup dengan perasaan bahwa aku adalah pusat dari segalanya. Kita merasa aku yang bekerja, aku yang pintar, aku yang beramal, dan aku yang memiliki segala sesuatu. Perasaan aku inilah yang dalam pandangan makrifat disebut sebagai kematian yang sebenarnya, karena ia memisahkan kita dari kesadaran akan kekuasaan Sang Pemilik alam semesta. Selama aku masih hidup dan bertahta di hati, maka Tuhan hanya akan menjadi konsep di kepala, bukan kenyataan di dalam rasa. Oleh karena itu, Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa untuk menemukan kehidupan yang abadi dan sejati, kita harus berani mematikan semua klaim kehebatan diri tersebut. Mematikan diri berarti melepaskan keterikatan pada kehendak pribadi. Bayangkan sebuah mayat yang sedang dimandikan. Apakah mayat itu protes ketika airnya terlalu dingin? Apakah ia marah ketika tubuhnya dibolak-balik? Tentu tidak.
Ia pasrah sepenuhnya pada tangan orang yang memandikannya. Seperti itulah gambaran ideal seorang hamba yang sudah mati sebelum mati di hadapan Sang Pemilik alam semesta. Ia tidak lagi mendikte keadaan, tidak lagi menuntut agar dunia berjalan sesuai keinginannya, dan tidak lagi mengeluh atas ketetapan yang datang. Ia sadar bahwa dirinya hanyalah sebuah bidak di atas papan catur kehidupan yang digerakkan oleh tangan Sang Pemilik alam semesta. Inilah yang disebut dengan makam fana, di mana eksistensi diri yang palsu melebur ke dalam kehendak ilahi. Dalam kehidupan sehari-hari, mati sebelum mati, bisa kita praktikan mulai dari hal-hal yang paling sederhana, yaitu mematikan keinginan untuk dipuji. Pujian adalah makanan utama bagi ego. Saat kita melakukan sesuatu yang baik dan kita sangat berharap orang lain melihatnya, pada saat itu ego kita sedang meronta-ronta ingin tetap hidup. Mematikannya berarti berbuat baik tanpa peduli apakah dunia akan mencatatnya atau tidak. Kita merasa cukup hanya dengan diketahui oleh Sang Pemilik alam semesta. Ketika pujian datang, kita tidak merasa terbang, dan ketika hinaan datang, kita tidak merasa tumbang. Mengapa? Karena si aku, yang biasanya sakit hati atau besar kepala itu sudah kita matikan terlebih dahulu. Kita sadar bahwa yang dipuji sebenarnya adalah kebaikan milik Sang Pemilik alam semesta, bukan milik kita. Selanjutnya, mematikan diri juga berarti mematikan rasa memiliki. Kita seringkali merasa stres, cemas, dan takut karena kita merasa memiliki harta, keluarga, dan jabatan. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa semua itu hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Orang yang sudah mati sebelum mati, melihat dirinya sebagai seorang bendahara, bukan pemilik. Jika Sang Pemilik alam semesta memberi, ia bersyukur. Jika dia mengambil kembali, ia melepaskan dengan lapang dada tanpa rasa kehilangan. Sebab, bagaimana mungkin seorang mayat merasa memiliki sesuatu? Dengan sikap mental seperti ini, seseorang tidak akan pernah bisa dijajah oleh rasa takut akan kemiskinan atau kehilangan, karena ia sudah menyerahkan seluruh kepemilikannya kepada Yang Maha Memiliki. Salah satu tantangan terbesar dalam mematikan ego adalah saat kita merasa sudah menjadi orang suci atau alim. Ini adalah ego spiritual yang sangat halus. Seringkali, setelah belajar makrifat atau rajin beribadah, kita mulai memandang rendah orang lain yang belum sampai di tahap kita. Disinilah Syekh Abdul Qadir menekankan pentingnya kehinaan diri. Beliau mengajarkan kita untuk selalu merasa sebagai makhluk yang paling rendah di hadapan Sang Pemilik alam semesta. Jika kita melihat orang berdosa, kita berkata dalam hati, mungkin dia berdosa karena belum tahu, sedangkan aku yang tahu masih sering lalai. Mematikan ego berarti menghancurkan semua anak tangga yang membuat kita merasa lebih tinggi dari makhluk lain. Di titik terendah inilah, justru cahaya Sang Pemilik alam semesta akan mengangkat kita ke derajat yang sebenarnya. Mungkin Anda bertanya, jika saya mematikan semua keinginan dan kehendak saya, bukankah saya akan menjadi manusia yang pasif dan malas? Jawabannya justru sebaliknya. Orang yang sudah mati sebelum mati adalah manusia yang paling produktif, karena ia bekerja bukan didorong oleh nafsu atau ambisi pribadi, melainkan didorong oleh rasa pengabdian. Ia bekerja sebaik mungkin karena ia tahu itu adalah cara ia bersyukur kepada Sang Pemilik alam semesta. Perbedaannya adalah pada hasilnya. Jika orang biasa akan hancur saat usahanya gagal, orang yang sudah fana akan tetap tenang. Ia akan berkata, tugasku adalah berusaha, sedangkan hasilnya adalah hak mutlak Sang Pemilik alam semesta. Ia bekerja keras tanpa beban, bertindak tanpa pamrih, dan hidup tanpa kecemasan. Proses kematian ego ini adalah pintu menuju kemerdekaan yang mutlak. Selama ini, kita sering terpenjara oleh pikiran kita sendiri tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Itu semua adalah aktivitas ego. Namun, ketika ego dimatikan, kita hidup di saat ini, di sini, bersama Sang Pemilik alam semesta. Kita tidak lagi terbebani oleh bayangan-bayangan palsu yang diciptakan oleh ketakutan kita. Kita menjadi seperti bayi yang berada di pelukan ibunya, tidak tahu apa-apa, tidak punya rencana apa-apa, tapi merasa sangat aman karena tahu ibunya akan menjaga segala sesuatunya. Inilah yang dimaksud dengan kepasrahan total atau tawakal yang sesungguhnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri adalah teladan nyata dari konsep ini. Meskipun beliau adalah seorang ulama besar yang memiliki ribuan pengikut, beliau tidak pernah merasa memiliki pengikut tersebut.
Beliau tetaplah seorang hamba yang fakir, butuh, di hadapan Tuhannya. Beliau sering berkata bahwa semua karomah atau keajaiban yang terjadi pada dirinya bukanlah miliknya, melainkan hanya bukti kekuasaan Sang Pemilik alam semesta. Dengan mematikan diri, beliau justru diberikan kehidupan olehnya sehingga nama dan ajarannya tetap hidup dan memberi manfaat hingga ratusan tahun setelah kematian fisiknya. Bagi kita yang masih awam, latihan mati sebelum mati bisa dimulai dengan mengamati pikiran kita. Setiap kali muncul kata, "Aku yang hebat," segera ganti dengan, "Semua karena kemurahan Sang Pemilik alam semesta." Setiap kali muncul amarah karena dihina, katakan pada diri sendiri, "Siapa yang sedang marah ini? Bukankah aku hanya tanah yang akan kembali ke tanah?" Dengan terus-menerus memukul ego dengan palu kesadaran, lama-kelamaan ego itu akan melemah. Dan saat ego itu melemah, Anda akan mulai merasakan kehadiran sesuatu yang selama ini tertutup oleh berisiknya pikiran Anda. Sesuatu yang sangat damai, sangat luas, dan sangat mencintai Anda. Di akhir bab keempat ini, saya ingin Anda merenung, apa yang selama ini paling sulit Anda lepaskan? Apakah itu harga diri, harta, atau keinginan untuk selalu benar? Itulah nyawa, ego Anda yang harus mulai Anda sembelih. Memang sakit, memang tidak nyaman, tapi itulah satu-satunya cara untuk lahir kembali sebagai manusia baru yang sejati. Tanpa kematian ego, makrifat hanyalah dongeng sebelum tidur. Namun dengan mematikan ego, makrifat akan menjadi kenyataan yang Anda hirup dalam setiap napas. Setelah kita belajar mematikan diri yang palsu, di bab terakhir nanti kita akan membahas apa yang akan lahir dari kematian itu. Kita akan membahas tentang sir, atau rahasia terdalam di dalam hati, di mana kita tidak lagi sekadar mengenal diri, tapi benar-benar berjumpa dengan hakikat kehidupan. Selanjutnya, mematikan diri juga berarti mematikan rasa memiliki. Kita seringkali merasa stres, cemas, dan takut karena kita merasa memiliki harta, keluarga, dan jabatan. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa semua itu hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Orang yang sudah mati sebelum mati, melihat dirinya sebagai seorang bendahara, bukan pemilik. Jika Sang Pemilik alam semesta memberi, ia bersyukur. Jika dia mengambil kembali, ia melepaskan dengan lapang dada tanpa rasa kehilangan. Sebab, bagaimana mungkin seorang mayat merasa memiliki sesuatu? Dengan sikap mental seperti ini, seseorang tidak akan pernah bisa dijajah oleh rasa takut akan kemiskinan atau kehilangan, karena ia sudah menyerahkan seluruh kepemilikannya kepada Yang Maha Memiliki. Salah satu tantangan terbesar dalam mematikan ego adalah saat kita merasa sudah menjadi orang suci atau alim. Ini adalah ego spiritual yang sangat halus. Seringkali, setelah belajar makrifat atau rajin beribadah, kita mulai memandang rendah orang lain yang belum sampai di tahap kita. Disinilah Syekh Abdul Qadir menekankan pentingnya kehinaan diri. Beliau mengajarkan kita untuk selalu merasa sebagai makhluk yang paling rendah di hadapan Sang Pemilik alam semesta. Jika kita melihat orang berdosa, kita berkata dalam hati, mungkin dia berdosa karena belum tahu, sedangkan aku yang tahu masih sering lalai. Mematikan ego berarti menghancurkan semua anak tangga yang membuat kita merasa lebih tinggi dari makhluk lain. Di titik terendah inilah, justru cahaya Sang Pemilik alam semesta akan mengangkat kita ke derajat yang sebenarnya. Mungkin Anda bertanya, jika saya mematikan semua keinginan dan kehendak saya, bukankah saya akan menjadi manusia yang pasif dan malas? Jawabannya justru sebaliknya. Orang yang sudah mati sebelum mati adalah manusia yang paling produktif, karena ia bekerja bukan didorong oleh nafsu atau ambisi pribadi, melainkan didorong oleh rasa pengabdian. Ia bekerja sebaik mungkin karena ia tahu itu adalah cara ia bersyukur kepada Sang Pemilik alam semesta. Perbedaannya adalah pada hasilnya. Jika orang biasa akan hancur saat usahanya gagal, orang yang sudah fana akan tetap tenang. Ia akan berkata, tugasku adalah berusaha, sedangkan hasilnya adalah hak mutlak Sang Pemilik alam semesta. Ia bekerja keras tanpa beban, bertindak tanpa pamrih, dan hidup tanpa kecemasan. Proses kematian ego ini adalah pintu menuju kemerdekaan yang mutlak. Selama ini, kita sering terpenjara oleh pikiran kita sendiri tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Itu semua adalah aktivitas ego. Namun, ketika ego dimatikan, kita hidup di saat ini, di sini,
bersama Sang Pemilik alam semesta. Kita tidak lagi terbebani oleh bayangan-bayangan palsu yang diciptakan oleh ketakutan kita. Kita menjadi seperti bayi yang berada di pelukan ibunya, tidak tahu apa-apa, tidak punya rencana apa-apa, tapi merasa sangat aman karena tahu ibunya akan menjaga segala sesuatunya. Inilah yang dimaksud dengan kepasrahan total atau tawakal yang sesungguhnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri adalah teladan nyata dari konsep ini. Meskipun beliau adalah seorang ulama besar yang memiliki ribuan pengikut, beliau tidak pernah merasa memiliki pengikut tersebut. Beliau tetaplah seorang hamba yang fakir, butuh, di hadapan Tuhannya. Beliau sering berkata bahwa semua karomah atau keajaiban yang terjadi pada dirinya bukanlah miliknya, melainkan hanya bukti kekuasaan Sang Pemilik alam semesta. Dengan mematikan diri, beliau justru diberikan kehidupan olehnya sehingga nama dan ajarannya tetap hidup dan memberi manfaat hingga ratusan tahun setelah kematian fisiknya. Bagi kita yang masih awam, latihan mati sebelum mati bisa dimulai dengan mengamati pikiran kita. Setiap kali muncul kata, "Aku yang hebat," segera ganti dengan, "Semua karena kemurahan Sang Pemilik alam semesta." Setiap kali muncul amarah karena dihina, katakan pada diri sendiri, "Siapa yang sedang marah ini? Bukankah aku hanya tanah yang akan kembali ke tanah?" Dengan terus-menerus memukul ego dengan palu kesadaran, lama-kelamaan ego itu akan melemah. Dan saat ego itu melemah, Anda akan mulai merasakan kehadiran sesuatu yang selama ini tertutup oleh berisiknya pikiran Anda. Sesuatu yang sangat damai, sangat luas, dan sangat mencintai Anda. Di akhir bab keempat ini, saya ingin Anda merenung, apa yang selama ini paling sulit Anda lepaskan? Apakah itu harga diri, harta, atau keinginan untuk selalu benar? Itulah nyawa, ego Anda yang harus mulai Anda sembelih. Memang sakit, memang tidak nyaman, tapi itulah satu-satunya cara untuk lahir kembali sebagai manusia baru yang sejati. Tanpa kematian ego, makrifat hanyalah dongeng sebelum tidur. Namun dengan mematikan ego, makrifat akan menjadi kenyataan yang Anda hirup dalam setiap napas. Setelah kita belajar mematikan diri yang palsu, di bab terakhir nanti kita akan membahas apa yang akan lahir dari kematian itu. Kita akan membahas tentang sir, atau rahasia terdalam di dalam hati, di mana kita tidak lagi sekadar mengenal diri, tapi benar-benar berjumpa dengan hakikat kehidupan. Setelah kita melewati perjalanan panjang, mulai dari membelah lapisan alam manusia, mengenali ruh utama, menyingkap tirai penghalang, hingga belajar mematikan ego yang palsu, kini kita sampai pada puncak dari segala puncak. Dalam ajaran makrifat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tahap akhir ini adalah tentang menemukan sir, sebuah kata yang berarti rahasia. Di bab kelima ini, kita akan membahas apa yang terjadi ketika seorang manusia sudah tidak lagi memiliki jarak dengan penciptanya. Inilah titik di mana Anda tidak lagi sekadar mencari jalan, tetapi Anda telah sampai di rumah. Inilah momen di mana jati diri Anda yang sejati benar-benar berjumpa dan tenggelam dalam samudera keagungan Sang Pemilik alam semesta. Banyak orang bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia terdalam yang ada di dalam hati manusia itu? Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa di kedalaman hati setiap insan, terdapat sebuah titik yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun, bahkan malaikat sekalipun. Titik itu disebut lubu al-lub, inti dari segala inti. Di sanalah tempat di mana rahasia Sang Pemilik alam semesta bersemayam. Menemukan rahasia ini bukan berarti kita menjadi Tuhan, melainkan kita menjadi cermin yang begitu bersih sehingga tidak ada lagi yang tampak pada diri kita kecuali sifat-sifat mulianya. Ketika Anda sudah sampai di titik ini, Anda akan memahami makna sejati dari kalimat, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Anda mengenal diri Anda sebagai ketiadaan, dan Anda mengenal Sang Pemilik alam semesta sebagai segala-galanya. Di level ini, hubungan Anda dengan dunia akan berubah secara total. Anda tidak lagi melihat segala sesuatu sebagai benda mati atau peristiwa kebetulan. Anda melihat tangan Sang Pemilik alam semesta bekerja di balik setiap helai daun yang jatuh, di balik setiap senyuman anak kecil, bahkan di balik setiap ujian yang menyakitkan. Bagi orang yang sudah memegang kunci rahasia ini, dunia bukan lagi tempat untuk berkeluh kesah, melainkan tempat untuk menyaksikan keindahan Sang Pencipta. Tidak ada lagi rasa takut akan masa depan, karena Anda tahu siapa yang memegang kendali atas hari esok. Tidak ada lagi penyesalan atas masa lalu,
karena Anda sadar bahwa setiap detik yang telah lewat adalah skenario terbaik yang disusun oleh Sang Pemilik alam semesta untuk mendidik jiwa Anda. Menemukan rahasia di dalam hati juga berarti menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada kondisi luar. Kebanyakan orang merasa damai hanya saat dompetnya tebal, badannya sehat, atau keluarganya rukun. Namun, kedamaian makrifat yang diajarkan Syekh Abdul Qadir adalah kedamaian yang muncul dari dalam. Bahkan jika dunia sedang kacau balau di sekitar Anda, hati Anda tetap tenang seperti kedalaman samudera yang tidak terpengaruh oleh badai di permukaan. Mengapa bisa demikian? Karena pusat kesadaran Anda bukan lagi pada dunia yang berubah-ubah, melainkan pada Sang Pemilik alam semesta yang maha kekal. Inilah yang disebut dengan kebahagiaan sejati, sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dicuri oleh siapapun dan tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Satu hal yang sangat ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah bahwa kemandirian spiritual ini tidak boleh membuat kita meninggalkan syariat atau aturan hidup. Beliau adalah teladan utama bahwa semakin tinggi makrifat seseorang, semakin taat dan rendah hati ia dalam menjalankan perintah Sang Pemilik alam semesta. Makrifat bukanlah alasan untuk menjadi bebas tanpa aturan, melainkan alasan untuk beribadah dengan penuh rasa cinta, bukan lagi karena rasa takut atau beban kewajiban. Anda beribadah karena Anda tidak bisa menahan rasa rindu untuk berkomunikasi dengan Sang Kekasih. Ibadah Anda menjadi momen, pertemuan, yang manis, di mana raga Anda bersujud di bumi, namun ruh Anda terbang mendekat kepada Sang Pemilik alam semesta. Lalu, bagaimana dampak nyata dari penemuan jati diri ini terhadap cara kita berinteraksi dengan orang lain? Orang yang telah menemukan rahasia di hatinya akan menjadi rahmat bagi sekelilingnya. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa jika kita sudah mencintai Sang Pemilik alam semesta, maka secara otomatis kita akan mencintai seluruh ciptaannya. Anda tidak akan tega menyakiti sesama manusia, hewan, bahkan tumbuhan, karena Anda melihat tanda-tanda Sang Pencipta pada setiap makhluk. Anda menjadi pribadi yang penuh pengampunan. Anda mudah memaafkan kesalahan orang lain karena Anda sadar bahwa mereka pun sedang berjuang dengan hijab-hijabnya sendiri. Anda tidak lagi menghakimi, melainkan merangkul dengan kasih sayang. Inilah jati diri manusia sejati, menjadi perpanjangan tangan kasih sayang Sang Pemilik alam semesta di muka bumi. Dalam bab penutup ini, penting untuk kita sadari bahwa perjalanan makrifat ini bukanlah sebuah perlombaan. Setiap orang memiliki ritme dan waktunya masing-masing. Jangan berkecil hati jika Anda merasa masih sering terjebak dalam ego atau masih sering tertutup hijab. Syekh Abdul Qadir selalu membuka pintu harapan bagi siapapun yang mau berbalik arah menuju jalan yang benar. Beliau sering mengingatkan bahwa Sang Pemilik alam semesta jauh lebih dekat kepada kita daripada urat nadi kita sendiri. Dia selalu menunggu kita untuk kembali. Kegagalan-kegagalan kita dalam berproses justru seringkali menjadi pupuk yang menyuburkan tanah hati kita agar benih rahasia itu bisa tumbuh lebih kuat. Rahasia besar yang ingin saya sampaikan sebagai penutup adalah ini: jati diri yang Anda cari selama ini sebenarnya tidak pernah hilang. Ia hanya tersembunyi di balik hiruk-pikuk pikiran dan keinginan Anda. Anda tidak perlu pergi ke gua yang jauh atau ke puncak gunung yang tinggi untuk menemukannya. Anda hanya perlu pulang ke dalam hati Anda sendiri. Berhentilah mencari kebahagiaan di luar diri Anda, karena semua harta karun yang Anda dambakan sudah ditanam oleh Sang Pemilik alam semesta di dalam batin Anda sejak hari pertama Anda diciptakan. Tugas Anda hanyalah menggali, membersihkan, dan melepaskan segala sesuatu yang bukan merupakan diri Anda yang asli. Sebagai langkah nyata setelah Anda menyimak 5 pembahasan ini, mulailah sediakan waktu setiap harinya untuk duduk dalam keheningan. Bukan untuk memikirkan masalah, tapi untuk merasakan kehadirannya. Katakan dalam hati dengan penuh kerendahan, "Wahai Sang Pemilik alam semesta, aku tidak tahu siapa aku tanpa MU, maka bimbinglah aku untuk kembali kepada MU." Konsistensi dalam keheningan dan kejujuran dalam berdoa adalah kunci utama yang akan membukakan pintu rahasia itu untuk Anda. Ingatlah, ilmu tanpa praktik hanyalah beban di pundak, tetapi sedikit ilmu yang dipraktikkan dengan tulus akan menjadi cahaya yang menuntun Anda sampai ke tujuan akhir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah mewariskan peta yang sangat jelas bagi kita semua. Sekarang, pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan tetap menjadi penonton di pinggir jalan kehidupan, atau Anda berani melangkah masuk ke dalam diri dan memulai petualangan spiritual yang sesungguhnya? Saya berharap rangkaian pembahasan ini menjadi titik balik bagi Anda untuk menemukan kedamaian yang selama ini Anda cari.
bahwa di balik semua kesulitan dan drama dunia ini, ada diri Anda yang sangat indah, sangat kuat, dan sangat dicintai oleh Sang Pemilik alam semesta. Demikianlah rangkaian pembahasan kita mengenai cara mengetahui sejatinya diri dari sudut pandang makrifat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terima kasih telah menyimak dengan hati yang terbuka dari awal hingga akhir. Semoga setiap kata yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan bagi hidup kita semua.